Salam, selamat berjumpa kembali keluarga damai dalam Samas 4 Juni 2025 ini. Renungan kali ini saya beri judul Ruang di Atas. Saya ambilkan renungan ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 dan 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan yang makasih, kami mengucapkan syukur karena kami masih diberi kesempatan untuk berhenti, mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat mengartikan firman ini dalam hidup kami semua. Amin. Jemaat damai yang terkasih, setelah Tuhan berangkat ke surga, kondisi psikologis para murid dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bahkan mereka menjadi manusia yang rapuh. Bayangkan saja kalau Anda sebagai murid-murid saat itu, Anda mengalami trauma akan penyaliban Yesus, bahkan ancaman penangkapan masih membayangi mereka. Kebingungan, merasa kesendirian karena Yesus telah naik surga. Mereka tidak lagi secara fisik bersama dengan Tuhan, yang selama ini mereka bersama-sama secara penuh. Dan bisa saja mereka merasa kesepian tanpa kehadiran fisik sang guru mereka yang selama ini menjadi tumpuan pertanyaan-pertanyaan kalau mereka mendapatkan kebingungan-kebingungan. Mereka seperti kapal di tengah badai, kehilangan tidak tahu arahnya mau kemana, dan mungkin saja sangat dipenuhi dengan keraguan. Kondisi-kondisi ini membuat para murid menjadi rapuh dan bisa saja putus asa. Namun di dalam kondisi mereka seperti itu, mereka menemukan jalan keluar yang sangat menarik, yaitu mereka tidak berpencar sendiri-sendiri. Mereka bersama-sama dan bersatu. Mereka tidak mau mengisolasi diri secara pribadi. Bahkan mereka justru membentuk komunitas yang saling menguatkan. Mereka secara bersama-sama pergi ke sebuah tempat, berdoa, bertekun. Dan bukan saja doa ritual, namun juga sebuah doa mereka bisa memanjatkan jeritan hati mereka dan merindukan penyertaan ilahi secara penuh. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi menjadi orang yang pasif. Mereka harus mempersiapkan rohani ini dalam bentuk ketaatan pada perintah Yesus yang mereka telah terima selama ini. Kamar di atas menjadi tempat yang sangat penting, menjadi tempat seperti tempat rehabilitasi jiwa mereka. Mereka mengubah luka-luka mereka mengubah kerinduan menjadi suatu kekuatan, dan mereka menjadi beriman kepada Tuhan. Meskipun Alkitab tidak menyebut secara spesifik pemilik kamar di atas, dalam konteks Kisah Para Rasul 12 dan ayat 12-14 ini menjadi sebuah tradisi awal yang membuat orang menjadi bersekutu. Dan mau diperkirakan adalah rumah itu adalah milik Maria ibu Markus.
Identitas rumah atau kamar di atas atau pemilik kamar di atas tidak terlalu penting. Tetapi yang menjadi lebih penting adalah keteladanan dia, menyediakan ruang bagi Roh Kudus, juga bagi para murid untuk bisa bersekutu, menguatkan diri dengan sebuah persekutuan. Tempat kamar di atas menjadi penting dan penuh makna. Para murid mampu rasakan tanggung jawab baru, menjadi saksi hingga ke ujung dunia. Setelah dipulihkan di kamar di atas atau ruang di atas, mereka menyadari mandat ilahi dan terjadi sebuah transformasi atau perubahan dalam diri para murid. Mereka tidak lagi menjadi pengikut pasif. Sebaliknya, justru mereka menjadi saksi-saksi yang aktif, yang mengabarkan ke ujung dunia. Mereka menyadari tentang tanggung jawab penuh untuk memberitakan Injil, mempertaruhkan nyawa mereka, membangun gereja di tengah-tengah penganiayaan yang ada, yang mereka terima. Dan juga mereka menyadari bahwa kunci keberhasilan adalah penyertaan Roh Kudus bersama mereka. Ini adalah sebuah perubahan yang terjadi setelah mereka bersekutu di kamar atau ruang di atas. Naik ke kamar atau ruang di atas itu adalah penggabungan diri mereka menjadi sebuah komunitas gereja kecil yang terjadi saat itu. Mereka bertekun dengan sehati dan sepikir mereka. Mereka membuka diri, tidak mengisolasi, namun mereka bersama-sama bergumul dalam sebuah bentuk komunitas persekutuan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, betapa pentingnya sebuah perubahan transformasi hidup setelah menyadari bahwa tanggung jawab adalah menjadi tanggung jawab para murid. Marilah kita sama-sama merenungkan saat-saat kita setelah merayakan kenaikan Tuhan Yesus di surga dan menantikan kedatangan Roh Kudus. Kita mengubah diri kita untuk menjadi suatu perubahan yang transformasi, yang mengubah diri kita menjadi kondisi pengikut pasif, menjadi pengikut aktif. Dimanapun kita berada, melalui pekerjaan kita, status kita, kita menjadi punya kesempatan untuk menjadi para murid yang aktif. Kita harus menemukan ruang di atas kita masing-masing supaya kita terjadi sebuah transformasi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan ini. Ampuni kami kalau kami sering tidak menyadari tentang tanggung jawab kami. Ajari kami agar kami lebih punya kepekaan dan kemampuan untuk merasakan tanggung jawab kami terhadap panggilan hidup kami. Biarlah semakin banyak orang yang telah dijumpakan dengan-Mu melalui pekerjaan dan aktivitas kami. Biarlah semakin banyak orang yang bersyukur atas panggilan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin.